Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin memberikan tutorial SEM AMOS dengan variabel intervening. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Yang pertama Muhammad Rizky, yang kedua Naila Izati, yang ketiga Nandika Banu, dan yang keempat Nuriana. Yang akan dibahas dalam video ini yaitu apa itu AMOS, kelebihan dan kekurangan AMOS, variabel penelitian, dan langkah-langkah menggunakan AMOS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan pengertian AMOS. AMOS atau Analysis of Moment Structure adalah paket perangkat lunak statistik komprehensif yang dirancang untuk Structural Equation Modeling atau SEM, analisis jalur dan analisis faktor konfirmatori. Perangkat lunak ini memfasilitasi pemeriksaan hubungan kompleks antara variabel teramati dan laten, menjadikannya alat penting untuk pemodelan kausal dan analisis struktur konvarians. Jelaskan kelebihan AMOS. AMOS dapat mengolah data dengan jumlah sampel yang banyak, berfungsi untuk menganalisis hubungan kompleks antara beberapa variabel, dapat digunakan untuk menguji model pengukuran, analisis faktor konfirmatori, dan analisis jalur. Program berbasis visual yang memungkinkan penggambaran model secara grafis, dapat membedakan variabel yang diamati dan variabel yang tidak teramati. Selanjutnya ada kekurangan AMOS. Beberapa kekurangan program AMOS adalah tidak dapat mengetahui signifikansi peranan tidak langsung, kurva pembelajaran yang lebih curam, memerlukan ukuran sampel yang cukup untuk entitas yang akurat, komputasi intensif, terutama dengan model dan kumpulan data yang lebih besar, persyaratan data yang kompleks, yaitu data harus lengkap dan tidak boleh ada nilai yang hilang, sulit untuk mengestimasi model dengan sampel kecil. Variabel penelitian. Variabel penelitian dapat berupa orang, tempat, benda, atau fenomena. Variabel dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan memahami variabel, peneliti dapat menyusun kerangka berpikir yang jelas, merumuskan hipotesis yang tepat, serta menentukan metode pengumpulan data yang sesuai. Beberapa jenis variabel dalam penelitian diantaranya: variabel bebas, variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya. Yang kedua, variabel terikat, variabel yang tergantung pada variabel lainnya. Yang ketiga, variabel kontrol, variabel yang tetap konstan selama penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh hanya dipengaruhi oleh variabel independen. Selanjutnya, variabel moderator, variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel mediasi, variabel yang menjelaskan bagaimana atau mengapa hubungan antara variabel independen dan dependen terjadi. Di dalam video tutorial metodologi penelitian alat statistik AMOS ini, kelompok kami memakai judul penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran sebagai variabel intervening. Dari judul tersebut, kita bisa lihat ada dua variabel independen atau variabel X, di mana variabel X1 pengetahuan perpajakan atau PP dan variabel X2 lingkungan wajib pajak atau LWP, dengan satu variabel dependen atau variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak atau KWP, dan satu variabel intervening atau variabel Z yaitu kesadaran. Dari judul tersebut juga kita bisa membuat kerangka konseptualnya. Di dalam kerangka konseptual ini kami ingin mengetahui yang pertama, apakah variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y? Yang kedua, apakah variabel X2 berpengaruh terhadap variabel Y? Yang ketiga, apakah variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y? Yang keempat, apakah variabel Z mampu memediasi pengaruh antara variabel X1 dan variabel Y? Dan yang kelima, apakah variabel Z mampu memediasi pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y? Selanjutnya adalah structural model atau PET analysis, di mana PET analysis ini menghubungkan variabel laten melalui persamaan regresi simultan yang dilakukan dengan menggunakan yang pertama, uji kepatuhan model atau goodness of fit, yaitu mengukur validitas konvergen dan diskriminan pada model pengukuran. Yang kedua ada uji hipotesis langsung, dan yang ketiga ada uji hipotesis tidak langsung yang menggunakan Sabel test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Naila. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk memulai tutorialnya ya melalui aplikasi. Di sini saya memakai aplikasi Amos yang versi 24. Setelah tampilannya seperti ini, kita ubah dulu tampilan kertasnya. Nah, di sini saya memakai landscape legal ya. Nah, setelah sudah berubah tampilannya, lalu kita jangan lupa masukkan data kita, data yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini saya memakai data di sini. Nah, di sini nih N itu berapa jumlah datanya. Di sini saya memakai 110 jumlah data ya. Nah, ini oke, sudah. Nah, ini nih. Kita cek. Nah, di sini saya memakai variabel X3, variabel X1 3, variabel X2 nya 3. Nah, ini costnya ini variabel Z, dan kepatuhan wajib pajak itu variabel Y. Jadi ada 3 semua ya. Nah, lalu kita buat bagannya. Nah, karena itu 333, semua kita 3-3in. Setelah sudah terbentuknya bagan yang saya buat, di sini saya ada peraturan pajak, lingkungan pajak, ada pengaruh peraturan pajak dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening. Selanjutnya kita lihat output apa aja yang akan kita keluarkan. Nah, di sini saya akan output ini saja ya. Nah, selanjutnya kita calculate. Nah, di sini sudah terkalkulat. Artinya nah, di sini tuh belum aktif. Nah, kita klik yang ini, lalu standardized estimate. Nah, di sini sudah ada data-data atau ada angka-angkanya. Di sini menggambarkan, artinya terjadi loading factor ya antara variabel. Selanjutnya kita akan melihat hasil outputnya. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita buka estimate. Oke, di sini adalah hasil outputnya. Untuk loading factor, kita pakai data yang standardized regression weight. Ini adalah loading factornya. Ada PP1 yang berarti X11 sampai X13 dari peraturan pajak sampai ke kepatuhan wajib pajak. Nah, di sini sudah kita lihat hasilnya itu ada 0,688, 0,844, 0,809 dan seterusnya. Data ini sudah di atas 0,5 semua, yang berarti loading factor data ini dikatakan valid. Ini kita bisa copy untuk kita jadikan lampiran di sini. Nah, selanjutnya kita akan contract reliability. Untuk
contract reliability kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini semua kita copy juga. Nah di sini tuh kita harus siapin data Excel-nya. Nah di sini saya sudah nyiapin data Excel-nya untuk data yang tadi yang standardized regression weight, ini kita copy lalu kita masukkan ke sini. Tadi di sini estimate kita ubah ke loading factor. Untuk dari kesadaran sampai kepatuhan wajib pajak ini kita kosongkan saja. Kita hanya butuh data dari PP3 sampai ke KWP3. Nah, untuk errornya dari mana? Errornya itu kita ambil dari ini. Oh, maaf. Errornya kita ambil dari sini. Ini errornya dari E1 sampai E12. Kita tinggal copy yang ini lalu kita masukkan di sini. Nah, nanti kita di sininya kita yang ini nih dari E1 sampai error 12. Nah, di sini tuh sudah urutannya tuh sudah sama dengan yang PP3 sampai KWP3. Jadi kita langsung ketik aja. Nah, kita pindahin di sini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan mencari average variance extract dan contract reliability. Caranya itu kita harus buat tabel dulu ya, seperti ini. Kenapa dibuat tabel? Karena yang akan kita hitung itu secara manual. Jadi nanti kita memakai rumus yang ini, average variance extract dan reliabilitas. Nah, di sini urutan di sini sudah saya sesuaikan semua dengan yang di sini ya. Jadi urutannya itu udah sama. Di sini indikatornya itu ada loading pangkat 2. Untuk variabelnya itu ada PP, peraturan pajak, ada LWP. LWP di sini lingkungan wajib pajak, ada plusnya ini varian interveningnya, kesadaran, dan KWP itu variabel Y-nya, kepatuhan wajib pajak. Untuk loadingnya kita copy saja dari sini, loading factor ini. Untuk yang X1 itu 3 kita copy lalu kita paste di sini. Setelah kita paste, untuk loading pangkat 2 nya itu kita manual. Caranya sama dengan klik loading lalu pangkat 2, enter. Nah, ini kita tarik saja. Nah, selesai. Untuk errornya ini dari mana? Errornya kita ambil dari sini, kita copy juga di sini 3. Nah, kita paste di sini. Itu semua sama kita lakukan kepada LWP, KES, dan KWP semuanya. Setelah itu di sini sudah ada sum itu jumlah semuanya. Jumlah semuanya ada berapa? Untuk dari peraturan pajak, loadingnya itu ada 2,341, untuk loading pangkat 2-nya 1,84, dan errornya itu 0,51. Di sini juga dari LWP juga sudah semua dihitung ya. Terus selanjutnya gimana caranya kita mencari varian ekstrak? Untuk varian ekstrak di sini kita memakai rumus yang ini. Jumlah loading pangkat 2 dibagi jumlah loading pangkat 2 ditambah error. Jadi di sini kita langsung saja sama dengan loading pangkat 2 dibagi buka kurung loading pangkat 2 ditambah error tutup kurung. Nah, di sini kita sudah menemukan hasilnya 0,784. Untuk yang LWP, KES, dan KWP juga sama ya rumusnya. Selanjutnya contract reliability. Contract reliability itu caranya gimana? Rumusnya yaitu seperti ini. Jumlah loading pangkat 2. Nih, jumlah loading dipangkatin 2 dibagi jumlah loading dipangkatin 2 ditambah error.
Nah, ini hasilnya loading pangkat 2 dibagi buka kurung loading pangkat 2 lagi ditambah errornya ini tutup kurung sama dengan hasilnya 0,915. Semuanya sudah dihitung ya dengan perhitungan dan rumus yang sama. Nah, di sini kita copy untuk lampiran, kita masukkan di sini. Nah, di sini kita sudah melihat ya, untuk berdasarkan data di atas dilihat bahwa AVS tiap variabel ialah lebih besar dari 0,5. Untuk PP itu 0,784, untuk LWP 0,640, untuk KES 0,638, untuk KWP 0,67, yang berarti sudah di atas 0,5 sehingga validity-nya terpenuhi. Selanjutnya untuk contract reliability, di sini sudah catatan untuk contract reliability itu lebih besar atau sama dengan 0,7. Nah, berdasarkan data di atas dapat dilihat contract reliability, maka setiap variabel telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan reliable. Oke, selanjutnya kita akan uji yang kedua, yaitu uji structural model. Di sini dalam uji ini kita harus melihat goodness of fit-nya itu seperti apa. Kita buka aplikasinya lagi. Ini aplikasinya. Nah, aplikasinya kita nonaktifin dulu nilainya karena kita akan menguji uji yang lain. Nah, caranya kita klik title, lalu kita masuk di sini. Di sini saya sudah ada datanya, kita tinggal copy saja. Nah, oke. Ini kita akan pindahkan. Biar kelihatan ya, jadi kita pindahkan di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita calculate. Setelah kita calculate, kita lihat di sini view outputnya. Nah, di sini sudah ada data untuk good fit-nya, nilai-nilai dari good fit-nya. Di sini tertera ada chi-square 82,102, untuk probability 0,002, untuk C-min 1,71, untuk DFV ada 48, RMC 0,081, untuk DFI 0,888, untuk AGI 819, untuk TLI 0,916, untuk CFI 0,939. Di sini kita pindahkan datanya ke sini ya. Nah, di sini saya sudah input semua nilai yang dihasilkan tadi. Kita bandingkan dengan cut-off value-nya. Untuk chi-square itu harus sekecil mungkin. Nah, di sini 82,102. Untuk data 110 itu lumayan kecil ya. Jadi berarti di sini good fit. Untuk probability harusnya lebih besar 0,05. Untuk hasil 0,002 berarti tidak fit. Untuk RMC dia harus lebih kecil dari 0,08. Di sini hasilnya 0,081 karena mendekati berarti marginal fit. Untuk GFI itu lebih besar dari 0,90. Nah, hasilnya 0,888 yang berarti marginal fit juga. Untuk V juga sama karena mendekati jadi marginal fit. Untuk C-min itu lebih kecil dari 2,00. Nah, hasilnya di sini 1,710 yang berarti good fit. Untuk TLI itu lebih besar dari 0,90. Untuk hasil lebih besar ya, jadi berarti good fit. Untuk CFI juga sama, hasilnya itu lebih besar, jadi good fit. Nah, di sini kita dapat simpulkan, menurut Hare et al. 2019, penggunaan 4-5 goodness of fit yang memenuhi syarat sudah mencukupi untuk menilai kelayakan suatu model.
Oke, selanjutnya kita akan menguji hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis pengaruh langsung dan hipotesis pengaruh tidak langsung. Untuk itu datanya kita ambil dari sini ya. Nah, di sini kita nonaktifin dulu nilainya karena kita akan melihat output untuk uji hipotesisnya. Nah, di sini kita buka, masuk ke estimate. Nah, di sini kita memakai data dari regression weight ya. Di sini kita copy aja. Lalu kita tempel di sini sebagai lampiran. Nah, ini sudah saya tempel di sini. Nah, untuk data ini, untuk uji hipotesis ini, kita hanya memakai dari kesadaran sampai kepatuhan wajib pajak aja. Jadi kita sini kesadaran dari berarti PP terhadap KES, LP terhadap KES. Nah, ini di sini untuk beta sama SE-nya juga kita copy semua di sini ya. Nih, data yang ini kita copy semua di sini. Nah, ini hasilnya. Untuk pengaruh langsung, itu p-value harus lebih kecil dari 0,05. Di sini dari peraturan pajak terhadap kesadaran, untuk betanya itu 0,61 yang berarti positif ya. Nah, untuk p-value-nya itu 0,730, yang artinya dikatakan insignifikan karena lebih besar dari 0,05. Untuk LWP, lingkungan wajib pajak terhadap kesadaran, itu betanya juga positif. Nah, di sini p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 yang berarti positif signifikan. Untuk hipotesis ketiga, yaitu peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, betanya itu positif dan p-value-nya dikatakan insignifikan. Selanjutnya hipotesis keempat, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak positif. Di sini lebih besar berarti positif insignifikan. Untuk hipotesis kelima, kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak berarti positif dan insignifikan. Di sini ya semua positif ya, tetapi ada yang berpengaruh signifikan dan ada juga yang tidak signifikan. Tadi kita sudah melihat pengaruh langsungnya. Jadi hipotesis 1-5 kita sudah mengetahuinya. Selanjutnya kita ke hipotesis 6 dan 7, pengaruh tidak langsung. Di sini saya memakai aplikasi online ya, namanya Analytics Calculators. Nah, untuk ini kita cari dulu. Untuk mencari ini berarti kita memakai Sobel Test ya. Pakai aplikasi online Analytics Calculators. Untuk yang pertama kita buka aja. Nah, di sini sudah ada. Kita masukin untuk PPKS, peraturan pajak ke kesehatan. Nah, kita lihatnya di sini untuk peraturan pajak ke kesadaran 0,62. Di sini 0,62. Terus betanya KES dan KWP, KES KWP 0,36, KES 0,36. Nah, untuk ininya 0,1 179 358. Nah, sini kita kalkulat saja. Dan ini hasilnya. Hasil seperti ini ya. Sobel tes statistiknya 0,9644. Kita masukin sini
Selanjutnya p-value-nya itu two-fold probability 0,334. Karena lebih dari 0,05 yang berarti tidak signifikan ya. Untuk yang hipotesis 7 juga sama. Di sini ada lingkungan wajib pajak terhadap kesadaran ada 1,092. Selanjutnya ada kesadaran dari KWP 0,358. Nah, hasilnya juga 0,373 yang berarti tidak signifikan. Nah, itu hasil hipotesis yang terakhir. Kita sudah mencari dari hipotesis 1 sampai hipotesis 7. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.